Faya ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang mubarak ini kita dikumpulkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam salah satu raudhah min riyadil jannah, taman dari taman-taman surga dunia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mencintakan kita kepada kebun-kebun surga dunia ini, insyaallah kelak benar-benar kita dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mudah-mudahan sebagaimana kita dicintakan oleh Allah, berkumpul dengan para ulama, berkumpul dengan orang saleh, insyaallah kelak kita akan berkumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Melanjutkan kajian kitab Wasailul Wusul ila Syamailir Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu masih tentang uban baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemarin kita membaca riwayat ketika Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, qad syibta." Wahai Nabi, panjenengan sudah beruban. Qala, maka beliau menjawab, "Syayyabatni Hudun wal waqi'ah wal mursalat wa amma yatasaalun wa idza syamsu kuwirat." Wahai Abu Bakar, ketahuilah yang membuat aku beruban ini karena surat Hud, surat Al-Waqi'ah, Al-Mursalat, Amma Yatasa'alun, dan Wa idza syamsu kuwirat. Nah, kenapa? Listimali hadhihi suwar ala bayani ahwalil qiyamah. Karena surat-surat tadi itu ya isinya menjelaskan tentang keadaan hari kiamat. Subhanallah ya. Jadi yang membuat Nabi itu beruban karena kepikiran, hadirin. Nggih, kepikiran kiamat. Bagaimana gentingnya kiamat itu? Ya, bagaimana keadaan besok pada hari kiamat itu dipikirkan oleh Rasulullah. Dan Anda harus tahu, Nabi itu tidak memikirkan dirinya sendiri. Ya kan? Kalau Nabi pasti selamat. Rasulullah pasti selamat. Tetapi yang dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah umatnya. Keadaan kita ini bagaimana besok? Apakah kita selamat ketika melewati jembatan Sirat? Apakah kita ketika ditimbang besok oleh Allah lebih banyak amal baiknya? Ataukah lebih banyak maksiatnya? Ketika kita besok di mahsyar, apakah kita dilindungi di bawah naungan Allah, arsy-Nya Allah, ataukah kita akan kepanasan besok? Itu yang difikirkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mimma yujibu khaufahu ala ummatih. Yang mana keberadaan surat-surat tadi itu yang menjelaskan tentang hari kiamat membuat Rasulullah khawatir terhadap umatnya ini. Ya. Maka seperti yang sudah sering kita sampaikan, ketika nabi-nabi yang lain mengatakan nafsi nafsi, ya kan, nafsi nafsi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan ummati ummati. Loh, kenapa nabi-nabi yang lain kok mengatakan nafsi nafsi? Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, ya kan, sampai Nabi Isa, karena mereka enggak berani besok. Mereka enggak berani, hadirin. Melihat keadaan yang sangat menakutkan itu. Melihat keadaan yang sangat mengerikan itu. Mereka enggak berani. Maka Nabi Isa alaihissalam lalu mengatakan kepada orang-orang yang datang saat itu, ya, semua makhluk, semua manusia. Apa kata Nabi Isa? Idhabu ila Muhammad. Pergilah kalian semua kepada Nabi Muhammad. Fa innahu habibullah. Karena beliau adalah kekasihnya Allah. Artinya jangan minta tolong sama saya. Minta tolong sama Nabi Muhammad. Berangkat Anda kepada Nabi Muhammad. Maka semua manusia
Tidak hanya kita umatnya, seluruh manusia. Ya, seluruh umat mulai zaman Nabi Adam sampai umat ini semuanya berbondong-bondong datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, anta habibullah." Wahai Nabi, wahai Rasul, Anda kekasihnya Allah. Anda adalah kecintaannya Allah. Ala taro ma nahnu fi. Ala taro ma fina. Tidakkah Anda melihat keadaan kami ini ya Rasulullah? Tidakkah Anda melihat keadaan kami sekarang ini ya Rasulullah? Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, ana laha. Saya akan membantu kalian. Saya akan membantu kalian. Maka beliau cepat-cepat datang ke Arsy, kemudian bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah taala melihat Nabi Muhammad bersujud, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya Muhammad, irfa' ra'sak." Muhammad, angkat kepalamu. Jangan lama-lama kamu sujud. Sal tu'tah. Minta kamu apa Muhammad akan diberikan. Washfa' tusaffa'. Kau ingin syafaat, akan aku beri syafaat. Maka beliau mengangkat kepala beliau lalu mengatakan, "Ya Rabb, ummati, ya Allah, umat saya. Selamatkan umat saya. Selamatkan umat saya." Ya, itu dalam satu kitab yang pernah kita baca, ternyata Rasulullah itu datang menghadap Allah bersujud di bawah Arsy bukan sekali, dua kali hadirin. Berkali-kali katanya. Jadi melihat keadaan genting, datang lagi, sujud lagi. Kembali lagi ke mahsyar, datang lagi, sujud lagi. Jadi mengkhawatirkan betul keadaan kita ini. Allahumma shalli ala Muhammad. Lah ya, Nabi itu hidupnya bahkan matinya untuk umat. Hidup beliau untuk umat, mati beliau untuk umat, dunia untuk umat, akhirat juga untuk umat. Yang dipikirkan selalu umat ini. Ya. Makanya siapapun Anda yang memberi kemudahan kepada umat Nabi Muhammad, Anda dicintai oleh Rasulullah SAW. Karena Nabi tidak mau melihat umat ini susah. Nabi tidak mau melihat umat ini susah. Jangan persulit umat Nabi Muhammad. Jangan bikin peraturan yang mempersulit umat Nabi Muhammad. Jangan bikin kebijakan yang membuat sulit umat Nabi Muhammad. Silakan Anda bikin kebijakan, tapi kebijakan yang seperti apa? Silakan bikin peraturan, tapi peraturan yang seperti apa? Kesian umat Nabi Muhammad. Kalau Anda membantu umat Nabi Muhammad, Rasulullah cinta kepada Anda. Anda akan ditolong besok oleh Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi berdoa, "Ya Allah, siapapun yang memudahkan urusan umatku, mudahkan urusannya ya Allah. Tapi yang mempersulit umatku ya Rabb, faskuk alaihi." Ini doanya Nabi ini. Yang mempersulit umatku ya Allah, persulit hidupnya. Ya, kalau sudah Nabi yang berdoa, habis. Pasti mustajab. Kalau sudah Nabi yang berdoa, selesai sudah. Ya. Nabi mengatakan seperti itu. Persulit ya Allah orang yang mempersulit keadaan umatku ini. Ya, makanya siapapun Anda, bapak-bapak atau ibu-ibu ini, yang Allah kasih amanat jabatan, apapun jabatan itu, pakailah itu jabatan untuk membantu umat Nabi Muhammad. Gitu loh. Gampang no urusan umat ini. Ojo digawe ruwet. Malah ada ungkapan begini, kalau bisa sulit kenapa dipermudah? Gitu. Kualik ah. Mestinya kalau bisa dipermudah kenapa dipersulit? Gampang no urusan umat ini. Ya Allah. Mau ngurus ini harus ada ininya, mau ngurus sana harus ada ininya, bingung, stres. Mau masuk rumah sakit jiwa, tidak ada ininya, tidak bisa masuk, tambah stres. Ayo. Jangan persulit umat Nabi Muhammad. Anda dikasih jabatan oleh Allah, amanat. Okay? Amanat. Ustadz, kiai, ulama, dikasih amanat ilmu. Ya kan? Untuk berdakwah, mengajak umat kepada Allah.
Jangan bikin mumet umat ini. Jangan malah dibikin ruwet gitu loh. Jangan dibikin umat ini bingung, hadirin. Kemarin mengatakan fatwa A, sekarang mengatakan fatwa B. Bingung rakyat ini. Bingung kita, sing bener sing sapa iki? Hah? Lek gak melok iki dosa haram mlebu neraka, ono maneh. Kaya sing nyekel kuncine neraka ae. Nah iya. Jangan menakut-nakuti umat Nabi Muhammad, sudahlah. Jangan menakut-nakuti umat Nabi Muhammad. Nabi sangat marah kalau ada kita menakut-nakuti umat. Nabi sangat marah. Mau dalil Anda? Mau bukti? Suatu saat Rasulullah SAW masuk pasar. Beliau melihat ada orang bawa pisau. Ya mungkin dia jualan daging mungkin di pasar. Kan biasa orang jual daging ya bawa pisau kan. Nah, waktu dia pegang pisau itu yang tajamnya di depan. Kayak kita biasa pegang pisau kan pegang gagangnya gini, tajamnya kan di depan. Loh dia jalan dengan pisaunya seperti itu. Ditegur oleh Rasulullah. Ditegur oleh Nabi Muhammad. Apa kata beliau? Kau balik, yang tajam di belakang. Kamu balik, kamu kalau megang itu dibalik. Yang tajam di belakang, yang tumpul di depan. Jadi pegangannya yang di depan. Yang tajam ke belakang. Kenapa? Jangan menakut-nakuti umat Muhammad. Loh, padahal kan mungkin tidak ada niatan untuk menakut-nakuti dia. Kan biasa orang megang pisau, mau nyembelih, atau kan biasa. Memang kerjaannya. Tapi Nabi tidak mau ada orang yang menakut-nakuti umat Nabi Muhammad. Walaupun dengan pisau. Paham gak? Apalagi dengan hal yang lain. Ya, hati-hati. Jabatan gak lama. Semua ada masanya, semua ada waktunya. Nggih napa nggih? Tapi tanggung jawabnya di hadapan Allah Ta'ala besar, hadirin. Ya, apapun jabatan Anda. Mohon maaf, mungkin perlu saya sampaikan juga ini. Mumpung di Masjid Jami' Agung Malang ini. Kenapa kalau pagi sebelum subuh lampu kok belum dinyalakan? Jalan itu. Mungkin tidak semuanya dimatikan, tapi ada beberapa jalan yang dimatikan lampunya. Karena saya kadang-kadang kalau mau kuliah subuh, peteng, gelap. Saya lihat kemarin, saya kuliah subuh, ada ibu-ibu nyebrang nih. Ibu-ibu nyebrang nih. Ya, pokoknya di jalan yang lampunya dimatikan. Sampai saya ini ngerem mendadak. Ya Allah, tidak kelihatan kan? Ini ibu-ibu nyebrang nih. Mungkin dia mau ke pasar atau kemana. Kenapa lampunya dimatikan? Ya biar tidak ada yang berkerumun. Insya Allah kita sudah nggak berkerumun. Jam 8 sudah tutup semua warung-warung itu. Tidak ada yang jualan. Tetapi Anda mematikan lampu. Kalau sampai terjadi sesuatu. Ibu-ibu tadi ketabrak. Karena tidak ada lampu, gelap. Mungkin bapak-bapak bisa lihat di beberapa akses jalan yang tidak ada lampunya. Ya kan? Gelap. Orang mau ke pasar, orang mau kerja. Ustadz mau kuliah subuh, mau ngajar. Ya, iya kalau yang matanya jelas, masih muda ini. Masih kewut-kewut itu. Kalau sampai kepleset atau bagaimana, siapa tanggung jawab? Ya, saya hanya bisa mengatakan seperti itu. Didengar gak didengar, wallahu a'lam. Dan saya melihat sendiri, saya kejadian seorang ibu-ibu tua nyebrang, petang ini, tidak kelihatan ini. Kan lampu dimatikan tuh. Lampu dimatikan. Ya, kenapa harus dimatikan? Nyalakan sudah, ini untuk umat, umum itu. Toh kita yang bayar. Pak, sampai sadar nggak? PLN tuh kita yang bayar, karena di situ ada nanti uang untuk penerangan jalan. Siapa yang bayar itu? Ngerti apa Anda sih sampai ini? Lihat struknya kalau bayar PLN itu, sampai yang bayar itu jalan itu. Sampai yang bayar. Ya, loh, iya apa enggak? Loh, iya tapi iya tok menek tok sampai niki. Loh, kenapa hak kita dimatikan? Kenapa hak kita dibatasi? Itu hak kita. Kita berhak mendapat penerangan jalan, itu hak kita. Kita yang bayar. Sampai lihat itu di tagihan PLN Anda. Ada untuk penerangan jalan, kita yang bayar. Jadi rakyat ini yang bayar. Untuk rakyat, kembali kepada kita. Mestinya demikian. Ya sudahlah. Ya. Tadi ngomong apa sih tadi ini? Kok roto emosi ini modelnya ya. Mohon maaf ya, ngapunten nggih. Karena itu kejadian saya sendiri kemarin,
Ada ibu-ibu nyebrang gelap tidak kelihatan gitu loh. Ya. Atau mungkin saya berpikir begini, apa nunggu keluarganya yang tabrakan mungkin ya? Enggak, bukan doa jelek, enggak. Enggak, saya tidak doa jelek. Saya tidak doa jelek. Apa nunggu keluarganya dulu yang kecelakaan, baru dinyalakan lampunya? Mungkin. Ya, saya tidak tahu juga loh ya. Begitu misalnya anaknya jedor, baru nyala no, beduk canting Madura. Loh, memang kalau tidak terjadi kepada kita tidak merasa, hadirin. Oke, semua gerakan kita dibatasi. Oke. Rakyat ini Masya Allah, manut loh rakyat ini. Manut. Mungkin apa enggak? Kita suruh ini, iya. Diperpanjang, enggak. Manut, kita ini bagus sudah. Tapi kasih solusi. Saya sering menyampaikan di beberapa majelis, ada saudara-saudara kita hadirin, itu yang makan kalau barangnya laku baru bisa makan. Kalau Anda ini yang hadir, insya Allah yang hadir ini kaya semua ini, amin. Insya Allah Anda untuk makan seminggu lagi, insya Allah cukup. Iya apa enggak? Saya mau tanya, beras di rumah ada apa enggak? Beras di rumah ada apa enggak? Banyak, kulkasnya full. Kulkasnya full, daging kan sisanya Idul Adha yang kemarin itu loh. Nggih. Nah, kan sampean cuma nerima tok ya kan? Iya, kelihatan dari wajahnya ini. Nerima tok ae. Loh kita insya Allah penuh yang untuk minggu depan insya Allah sudah ada makanan. Tapi ingat bapak-bapak, ibu-ibu, ada saudara-saudara kita yang makan untuk hari itu nunggu barangnya laku hari itu. Kenapa ini nggak dipikirkan? Kalau yang punya gaji ya enak aja, gak ngurus, gaji terus. Tapi ingat ada saudara kita yang tidak makan. Nunggu barangnya laku baru bisa makan. Kalau nggak laku nggak makan. Kenapa dipersulit umat Nabi Muhammad? Itu aja sudah. Pesannya hadis Rasulullah. Ya Arab, kata Nabi, yang mempermudah urusan umatku, mudahkan urusannya. Yang mempersulit urusan umatku, faskuk alaih, persulit urusannya ya Allah. Ini doanya Nabi Muhammad SAW. Hati-hati panjenengan. Apapun yang Allah berikan amanat kepada Anda semua nih. Mungkin Anda jadi mungkin mulai dari bawah ketua RT, ketua RW, Pak Lurah, Pak Camat, Bupati dan seterusnya. Apapun jabatan Anda, pergunakan untuk menolong umat Nabi Muhammad, menggampangkan urusan umat Nabi Muhammad. Tetap prosedur, tetap tidak apa-apa. Bukan itu ada prosedur, tetap oke kita prosedur, tapi gampang no, bantu umat ini. Jangan dipersulit. Dimunyer-munyer kadang-kadang. Ke sana ya. Iya, Pak. Nyampe sana. Loh, ke sana dulu. Muter lagi. Ke sana. Waduh, gak lengkap. Balik lagi. Kapan? Bulan depan. Kenapa harus seperti itu? Kenapa harus seperti itu? Mestinya kita punya semboyan. Kalau bisa dipermudah, kenapa dipersulit? Kan begitu. Gampangkan urusan umat ini. Jangan dipersulit, hadirin. Ya, mudah-mudahan para pemimpin kita, para ulama kita, insya Allah semuanya mendapatkan inayah, hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu selalu mengkhawatirkan keadaan umat ini. Ya, khawatir Nabi Muhammad, takut banget. Makanya dalam hadis kalau Nabi itu ya di luar terus kelihatan ada awan gelap gitu. Itu Nabi langsung masuk masjid, sholat. Allahu Akbar. Setelah sholat berdoa. Ditanya, ya Rasulullah, kenapa Anda lihat awan tadi kok langsung sholat? Iya, aku takut, kata Nabi. Jangan-jangan ini awan turun musibah, turun bala. Takut. Ini cikal bakal turunnya bala kepada umatku. Makanya aku langsung sholat, aku minta sama Allah. Jangan sampai turun bala, jangan sampai turun musibah. Itu Nabi kita. Paham nggak? Jadi selalu mengkhawatirkan keadaan umat ini. Itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bahkan diceritakan para jamaah, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau pernah waktu duduk-duduk dengan sahabat,
Ya, duduk-duduk dengan sahabat. Tiba-tiba ada suara kayak dentuman gitu ya. Suara keras di kota Madinah. Itu Nabi langsung, begitu mendengar suara itu, Nabi langsung menaiki kudanya dan beliau jalan ke arah suara itu. Subhanallah. Bukan nyuruh orang, enggak. Ada apa ini? Kamu sana cari. Itu suara apa itu? Enggak, Nabi sendiri langsung. Beliau langsung menaiki kudanya, beliau dengan cepat datang ke sumber suara itu. Ya, sahabat juga penasaran, apa ini? Tidak lama Rasulullah datang. Ya, kata Nabi, la ba'sa. Tak apa-apa. Aman. Lanjut. Tak apa-apa. Lu Nabi sendiri yang datang. Ya, kalau kita kan, apalagi ustadz, ya nyuruh santrinya, lah ngoten nah. Ya, jedar. Apa ya? Telan sih. Nah, gitu ya. Nabi enggak, Nabi yang berangkat sendiri. Rasulullah yang mendatangi sendiri. Saking khawatirnya terhadap umat ini. Allahumma shalli ala Muhammad. Pernah juga Rasulullah itu duduk-duduk dengan sahabat. Tiba-tiba kayak ada suara dan bikin goyang lah gitu. Bukan gempa, bukan ya. Karena zaman Nabi enggak ada gempa. Zaman Nabi enggak ada gempa. Jadi kayak ada suara gitu, terus sama ada gerakan sedikit, terus Nabi mengatakan, kamu tahu enggak ini? Apa ini? Ini suara apa ini? Enggak tahu ya Rasulullah. Ini kata Nabi, au kama qal, maknanya ya, ini adalah suara benturan batu yang dilempar oleh malaikat di atas permukaan neraka jahanam. Itu baru nyampe ke dasarnya itu 70 tahun. Dan ini tadi tuh suaranya itu yaitu suaranya benturannya batu yang sampai ke dasarnya neraka, intipnya neraka. Nah, jadi nggak ada ceritanya neraka full gitu ya. Nggak ono hadirin. Ada orang dimasukkan neraka. Ya apa malaikat Malik? Seporana full. Nggak ono. Nggak ada full itu. Loh, dalamnya saja 70 tahun. Kalau dilempar batu 70 tahun baru sampai ke dasar. Ya apa dalamnya neraka jahanam itu? Makanya malaikat Malik yang menjaga neraka ketika ada orang yang dimasukkan ke neraka, ya, ditanya, ya, malaikat Malik bagaimana? Apakah sudah full neraka ini? Jawabannya santai. Hal min mazid? Hal min mazid? Apa mau ditambah lagi? Ayo. Masih kosong. Ayo. Ya kayak supir mikrolet dulu kalau kan kosong. Padahal ya kan? Kosong. Iya memang kosong. Di atas kosong memang. Di dalam penuh. Ya. Hal min mazid? Kata malaikat apa? Mau ditambahi? Ayo tambahi. Tidak ada ceritanya neraka full. Atau sudah tidak ada tempat. Tidak ada. Saking luasnya neraka. Ya, makanya jangan dibuat guyonan. Kadang teman-teman ini buat guyon. Kalau maksiat itu katanya maksiat yang muake pisan. Loh kenapa? Iya nanti kalau kita dilempar ke neraka, saking banternya malaikat, nanti bablas nang surga aja. Lah, ini orang ngawur ini. Dikira neraka itu sempit dah. Dikira neraka itu lebarnya berapa? Kok bisa sampai bablas nang surga? Ini namanya guyonan yang tidak tepat gitu loh. Guyonan bukan pada tempatnya. Neraka jangan dibikin guyon hadirin. Oke. Neraka itu dalamnya seperti itu saya terangkan tadi. 70 tahun baru sampai ke dasar. Luasnya seberapa neraka itu? Na'udzubillahi min dzalik. Jangan main-main. Nabi mengatakan ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Takutlah kamu kepada api neraka walaupun dengan cara bersedekah sebutir kurma atau separuh kurma. Sedekah untuk menutup kita dari api neraka. Paham nggih? Sedekah walaupun kurma dibagi, kurma dipotong. Sedekah. Ya, tapi jangan terus dipakai temenan ya, beli kurma 1 biji diparuh bagi 2 ya, medit namanya itu. Maksud Nabi sedekah walaupun sedikit. Sedekah, keluarkan itu harta Anda, keluarkan apa yang Anda punya, berikan kepada saudara-saudaraan Anda. Takutlah api neraka walaupun dengan bersedekah sebutir kurma atau sepotong kurma. Allahumma shalli ala Muhammad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khawatir keadaan umat. Nah, begitu pula ulama-ulama pewaris-pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Itu beliau itu, mereka selalu mengkhawatirkan umat ini. Enggak ada urusan jabatan, kepingin titel, kepingin jabatan ini, supaya enggak ada. Supaya dekat dengan fulan, enggak ada. Ya, ulama yang benar-benar pewaris Nabi Muhammad SAW itu hanya memikirkan umat ini. Ya apa? Supaya umat ini dekat sama Allah. Itu aja. Mohon maaf, jangan malah memanfaatkan umat. Ya, tetapi harusnya memberi manfaat kepada umat. Paham nggih para jamaah nggih? Ulama, ustadz, kiai Allah kasih amanat ilmu. Untuk apa? Untuk memberi manfaat. Ngajar, dakwah. Orang yang tadinya enggak kenal Allah, kenal Allah. Yang enggak kenal najis, kenal najis. Yang enggak tahu halal haram, tahu halal haram. Jangan malah memanfaatkan. Jangan memanfaatkan muridnya, memanfaatkan umatnya. Apalagi kalau sudah pilkada, waduh wis rame biasanya ya. Ya, kalau kamu tidak milih ini, tidak milih pilihan saya tidak menganggap kamu sebagai murid saya. Waduh, agak mengancam ini ya. Ya, ada, tidak perlu kita sebutkan. Ada itu. Ya, jadi mengatakan alumni pondok saya yang tidak milih ini, ya, tidak milih ini, maka ilmunya tidak barokah katanya. Ilmunya tidak manfaat. Kita balas, kita katakan sampean sejak ngomong seperti itu, sejak itulah ilmu Anda yang tidak bermanfaat. Sok. Paham nggih? Siapa Anda? Yang ngasih ilmu Allah. Yang ngasih ilmu kepada murid Anda Allah. Yang mendatangkan murid kepada Anda Allah. Kenapa dimanfaatkan muridnya? Hanya untuk tujuan duniawi, supaya dapat jabatan misalnya. Hati-hati hadirin. Ya, terutama santri. Murid itu amanat. Murid itu titipan Nabi Muhammad. Makanya ulama salaf, dengarkan semua ini. Ini live apa enggak ini? Live ini ya. Insya Allah dengar semua. Itu ulama kita salaf, termasuk sahabat-sahabat Nabi. Kalau ada orang mau ngaji, ada orang mau belajar kepada beliau, apa kata beliau? Ahlan wa sahlan bi wasiyati Rasulillah. Selamat datang wahai wasiatnya Rasulullah. Jadi eman betul sama santrinya itu. Eman sama muridnya. Kenapa? Ini wasiatnya Nabi ini. Nabi yang wasiat. Ahlan wa sahlan. Marhaba. Ala apa? Bihudurikum. Ya wasiyata Rasulullah, kamu adalah wasiatnya Rasulullah, kamu adalah amanatnya Rasulullah. Mari selamat datang. Begitu kiai kita zaman dulu, ulama kita begitu. Jadi santri itu dijaga betul hadirin. Ya, enggak sembarangan ngasih makan santri, enggak sembarangan ngasih makan kepada murid-muridnya, enggak. Apalagi dari sumbangan-sumbangan enggak jelas, supaya nanti dipilih kalau pilkada dikasih sumbangan sekian puluh juta, lalu dikasih makan kepada murid-muridnya. Mau jadi apa murid-muridnya? Ya, saya ingat guru kita Al-Habib Saleh bin Ahmad Al-Idrus. Ya, beliau, sedikit saya mau cerita ini. Beliau itu pernah sama kita, sama beberapa kawan-kawan, ada undangan. Ya, Ba'dal Isya. Ya, kita ini namanya santri kan, paling senang makan ya. Santri itu paling senang apa? Makan. Terus terang aja. Ya betul ya, makan senang ya. Kita belum makan malam, ada undangan sama beliau, sama murid-murid. Sudah. Perasaan di hati saya nih, wah enak rupanya. Saya ngundang rotok wong sugih. Agak kaya yang ngundang. Sudah. Subhanallah, saya masih ingat. Guru kita Habib Saleh itu habis ceramah, airnya pun tidak diminum. Rupanya beliau ada sesuatu gitu ya. Air tidak diminum dan tidak makan. Loh kita nih murid-murid, begitu beliau bangun, masuk ke menengai. Ngeyel aja nih. Masa gurunya berdiri terus kita dimulai. Ya otomatis kita belum makan tuh. Kita belum makan. Saya juga belum makan waktu itu. Tiba-tiba beliau ngajak pulang. Ayah, pulang. Waduh, tidak mangan nih ya. Tapi ada opsi yang kedua. Apa? Berkatan. Nah, iya kan? Ini pasti dapat berkatan. Betul. Berkatan dapat. Alhamdulillah. Nanti nyampe di rumah langsung
makan. Sudah. Subhanallah. Saya masih ingat waktu beliau ke Baring, kan ada jembatan tuh. Jembatan Baring itu. Suruh berhenti mobilnya, berhenti. Ini kita ini santri sudah, enak rupanya kira berkatanya gitu, enak. Tiba-tiba Habib Soleh itu manggil saya, Muhsin, iya. Turun, itu semua berkatan, buang semua ke sungai, niatkan ngasih makan ikan. Ya Allah, tak ngakan dia. Waduh, wis. Suruh buang semua berkatan itu. Niatkan ngasih makan ikan. Jangan dimakan. Jadi, hikmahnya apa? Beliau tidak mau dan santrinya pun tidak boleh makan. Gitu loh. Paham ya? Semuanya suruh buang. Supaya tidak mubadir, niatkan ngasih makan ikan. Sudah. Tapi murid jangan makan. Jadi kita selama hadir itu enggak makan, enggak minum, enggak makan. Sampai pulang. Ya lapar pasti, ya kan? Nah, tapi ini hikmahnya. Beliau tidak mau. Muridnya, santrinya tadi itu ada sesuatu yang tidak jelas yang masuk ke dalam perutnya. Begitulah seharusnya seorang ulama. Jangan malah menerima semua bantuan tidak jelas dikasih makan kepada santrinya. Akhirnya santrinya alumni keluar ini tidak jadi hadirin. Ada yang jadi ya kadang-kadang ada yang jadi copet barang kadang-kadang. Itu barokahnya makanan subhat. Barokahnya makanan haram. Naudzubillahi min dzalik. Hati-hati para ustadz, para kiai, para dai kasih makan santrinya yang halal, yang bersih. Yang halal, yang bersih supaya ilmu-ilmunya manfaat, ilmu-ilmunya barokah. Jangan memanfaatkan mereka, tetapi berikanlah manfaat kepada mereka. Itulah pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah memberikan berkah kepada kita semuanya. Insyaallah majelis kita diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita menjadi hamba-hamba yang dipandang langsung oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ilmu-ilmu kita yang kita dapatkan menjadi ilmu yang manfaat, barokah fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Yang sakit di antara kita mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah, diberikan sehat wal afiat, tamamal afiyah. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatihah.